Aku mulai ya. Aku mulai dengan pertanyaan marketnya sepi ya. Market di pasar reguler itu sekitaran 6,4 triliun rupiah. Terus di pasar negosiasi 2,9 triliun rupiah. Dan yang masih gede, yang gedein transaksi itu masih saham yang sama. Sebentar. Oh, pantesan gelap. Oke. Saham yang sama ya, AMMN itu 2 triliun tapi di pasar negosiasi. Nah, terus BBCA itu negosiasi ada sekitaran 168 miliar doang dan ICBP 167 miliar doang. Selebihnya di pasar reguler itu didominasi oleh BCA, BBRI, dan BMRI. Nah, asing hari ini masih net sell ya, 260,77 miliar. Itu net sell-nya masih di BRI 95,4 miliar, BMRI, dan juga ada GoTo. Terus BBNI dan BBCA dikit-dikit semuanya. BBCA cuma 30,7 miliaran aja. Terus pertanyaannya, marketnya sepi. Gimana nih? Masih ada peluang trading atau enggak? Yang aku pengen kasih tahu buat kalian, kalau marketnya sepi, itu biasanya lagi nunggu berita, lagi nunggu sentimen. Kadang-kadang bisa tiba-tiba rame kalau pas sentimen yang ditunggu itu udah selesai, udah muncul. Jadi yang ditunggu itu apa sih? Masih suku bunga The Fed ya. Ya jadi masih ada signal hawkish di mana inflasi Amerika itu masih dinilai tinggi. Hawkish itu artinya apa? Hawkish itu burung apa ya? Gagak ya, burung gagak ya. Jadi signal hawkish itu artinya signal di mana The Fed belum mau nurunin suku bunga. Maka dari itu marketnya jadi cenderung agak sepi. Dan kalau kita perhatikan US 10 years bond yield-nya agak-agak naik. Kalau US 10 years bond yield naik, IHSG memang masih stagnan. Nah, tapi apakah IHSG itu lagi jelek sih? Apakah saham-saham kita lagi jelek? Yuk kita mulai langsung lihat chartnya gimana kabarnya saat ini. Gelap nggak sih? Aku mau nanya feedbacknya. Yang di Igoi, chartnya kelihatan nggak ya? Ini lightingku kayaknya agak-agak nih, rada-rada nih lighting malam hari ini. Kelihatan nggak? Hawk elang atau gagak ya? Elang ya. Kelihatan nggak chartnya? Cukup jelas nggak sih? Agak gelap, tapi semoga bisa kelihatan ya. Kebayang, iya loh, saya juga bingung ini gimana ya biar nggak kebayang ya. Agak gelap. Ya udahlah ya, ini saya juga bingung karena biasa settingnya begini juga. Dan internet hotel ini biasanya cepat, kenapa malam ini jadi lambat? Connected. Composite, sabar ya, kelihatan tapi agak gelap, kayaknya kebanyakan yang nyambung deh. Mateng, muter-muter gak bisa keluar chartnya, sabar ya. Gimana dong ini? Jangan-jangan kena ini, kena hijack juga, kena apa namanya, kena hacker juga nih. Composite. Oke, aku bahas pakai ingatan aku aja ya. Jadi IHSG itu kalau kalian lihat patternnya kan bentuknya kayak huruf V gitu. Nah itu udah ada handle-nya ya, udah ada handle-nya di sebelah kanannya gitu. Pakai tethering aku juga lagi lambat, lagi lemot. Ini internet semua lemot semua. Composite masih muter-muter semua. Gak apa-apa, aku ingat kok chartnya IHSG gimana, aku ingat. Cuman mungkin kalian yang jadi harus berimajinasi. Jadi IHSG itu chartnya dia lagi ngebentuk pattern V. Pattern V itu pattern apa sih sebenarnya? Itu pattern bullish reversal. Nah, artinya apa? Pattern bullish reversal ini adalah pattern pembalikan arah naik dari tren turun menuju tren naiknya. Nah, terus kita mau lihat ya sebenarnya bagaimana dengan saham-saham pendorong pergerakan IHSG, yaitu dari Big Banks dan saham dari Pak PP pastinya. Brand dan kawan-kawannya juga hari ini aktif banget.
saham AMMN. Kebetulan di depan aku di sini ini pas chartnya AMMN, jadi sembari nunggu internetnya beres lagi. Ini sambil nunggu internetnya beres lagi, ya. Ini aku kasih lihat chartnya AMMN. Chart AMMN hari ini gimana kabarnya? Ini ada pantulan kayak gini. Mungkin para scalper tadi ada main di sini, bisa main di sini. Nah, tapi kalau buat teman-teman yang masih pemula, ini tuh resikonya lumayan banget. Jadi kalau kalian nggak siap nongkrongin market, nggak siap nongkrongin AMMN ini, nggak ngerti chart, nggak ngerti pembalikan arah dalam rentang waktu intraday, chart 1 menitan, 5 menitan itu gimana, jadi agak beresiko. Jadi intinya sih view aku buat AMMN ini masih sama ya. Beberapa hari kemarin sempat ada buangan dengan volume transaksi cukup besar. Hari ini naik, ya hari ini naik sifatnya untuk trading jangka pendek atau scalping aja gitu. Nah, sedangkan kalau teman-teman yang punya view untuk jangka menengah panjangnya, ini masih agak beresiko. Oke? Jadi buat yang cuan, ini ada Bronco SBY bilang cuan AMMN 5%. Kalau Mtrade cuannya di Java udah cuan 5%. Ada yang profit taking, ada yang masih nge-hold gitu ya. Yang jangka menengah masih hold. Jadi kita cari yang lebih aman dengan strategi kita gitu. Selamat malam BMP Yusuf, selamat malam Ivan. Oke, sebentar ya. Aku masih mencoba benerin koneksi malam hari ini. Sebentar ya, aku reset dulu koneksinya, karena tanpa chart aku jadi bingung nih mau kasih tahu kalian gimana, jadi kayak telepati nanti. Sabar dulu ya. Oke, mari kita coba lagi. Welcome back connecting to wifi. Oke, mari kita lihat composite, kita coba. Yeay, bisa. Yeay, bisa nih. Oke deh, udah bisa nih ya. Terang layar laptop dinaikkan lagi. Coba. Wih, boleh juga nih. Tapi slow banget mataku. Oke, udah ya. Mari kita lihat composite atau IHSG-nya. Aku matiin dulu ya komennya biar kalian bisa lihat chartnya lebih mudah. Nah, ini aku mau kasih lihat. Ini HSG tuh dia udah mulai ngebentuk pattern V shape gini. Nah, ini sebenarnya beberapa hari sideways ini lagi ngebentuk handle-nya. Pattern V shape ini kalau diperhatikan dalam rentang waktu yang lebih kecil, di chart yang 15 menitan gitu ya misalnya, ini kelihatan dia kayak inverse head and shoulders. Jadi inverse head and shoulders ini aku buka di chart 15 menit, kelihatan ya ini shoulder kiri, terus ini kayak headnya, inverse headnya, ini shoulder kanannya gitu. Oke, terus kemudian ya targetnya di angka berapa? Mungkin lebih tepatnya jangan pakai kata target kali ya, tapi projection. Kenapa? Karena aku nggak mau target. The sky is the only limit. Kalau saham udah bullish tuh, the sky is the only limit. Kadang-kadang di target juga belum tentu kena gitu loh. Tapi kadang-kadang di target bisa lebih dari targetnya. Maka dari itu kita pakai projection aja. Kalau IHSG-nya bisa breakout dari 6.900 confirm ya. Jadi hari ini tadi closingnya di 6936, tapi kayak masih poco-poco gitu. Kalau dia bisa firm di atas 6.900, bertahan di atas itu, projectionnya di bulan Juli ya, Juli Agustus nanti ini IHSG bisa menuju ke level 7.090 sampai 7.120-an. Jadi di sini ada MA 200 dan di sini projection dari pattern inverse head and shoulders-nya atau V-nya dia. Nah, inverse head and shoulders-nya di daily tuh nggak begitu kelihatan. Tapi kalau misalkan dibuka di chart intraday, misalnya chart 1 jaman atau chart 15 menitan, di sini tuh kelihatan banget pattern inverse head and shoulders-nya. Nah, buat teman-teman yang udah belajar technical bareng dengan Mtrade ya, bareng dengan Mtrade Academy, di sini mungkin bisa lebih kelihatan nih pattern inverse head and shoulders-nya itu gimana di chart 1 jaman. Nah, sebelum aku lanjutkan di sini, kira-kira
kalian paham nggak dengan yang apa aku barusan bahas? Halo, selamat malam Ciluk Mbak. Selalu sehat. Cus Goleb BCA gimana, nanti tak bahas. Paham dulu nggak dengan IHSG ini tadi? Jadi kita ngelihat bahwa koreksi atau guyurannya dari big banks ini udah mulai agak-agak berkurang, meskipun marketnya cenderung value transaksinya tuh kecil atau sepi. Nah, biasanya BRI itu aku taruh di belakang. Sekarang BRI aku bahas di depan ya. BRI, BCA, BMRI, dan BBNI. Aku start dari BBCA dulu. BBCA singkat cerita di sini bisa dilihat, brand nanti aku bahas juga. Jadi meskipun marketnya sepi, aku akan tetap setia nemenin kalian buat updating dari live di sini supaya tetap ada bayangan. BCA di sini sideways seperti yang kita udah bahas beberapa hari yang lalu. Dia bakalan sideways, saat ini supportnya udah naik di level 93 sampai 9750-an ya. Jadi sideways di 93 sampai 9750-an di level ini. Terus kemudian untuk jangka panjangnya ini udah agak kemahalan, jadi jangan ngeborong BBCA karena dia udah kemahalan. Tapi kalau pakai strategi DCA atau dollar cost averaging itu boleh ya. Jadi DCA itu beli bertahap secara konsisten setiap bulan mungkin, atau setiap 3 bulan sekali, tergantung kantongnya kuatnya gimana. Nah, BMRI ini juga biasa aku bahas di belakang, sekarang aku bahas di depan. BMRI ini dia lagi di area zigzagnya, zigzag dalam range 5650 sampai 6275. BMRI lagi sideways aja. Patternnya sih sebenarnya udah mulai tertahan ya, koreksinya udah mulai tertahan. Kalau mau trading tunggu di ini untuk pemula ya. Tapi untuk yang udah expert biasanya kita jarang trading saham big banks karena cuannya dikit, kalau naik juga cuman dikit. Nah, kalau pemula tradingnya BMRI, BCA gitu nggak apa-apa. Kenapa? Karena kalau pemula kadang nggak siap cut loss, nggak mau cut loss. Kalau nyangkut di 2 saham ini atau 4 saham ini masih nggak apa-apa gitu ya, masih dimaafkan lah sama market. Kalau trading pemula tunggu di level 5650 sampai 5750. Itu gampang banget buat di tradingin, supportnya di area itu. Terus profit takingnya dekat 6275. Nah, kalau kita perhatikan dari range 5725 sampai ke 6275 ini lumayan loh. Ini range zigzagnya ada sekitaran 9,35%. Di M-Trade nanti kita juga akan kasih petunjuknya kalau misalkan BMRI-nya lagi kena area support. Nah, sekarang kita akan lihat BBNI. Gimana kabarnya BBNI? Seperti halnya BBRI, BBNI ini dia udah mulai reda guyurannya. Kelihatan dari mana? Kelihatan dari monthly chart-nya yang tadinya gendut-gendut panjang-panjang banget gitu ya. Artinya tekanan jualnya besar. Ini di Juli tekanan jualnya sudah mulai mengecil. Dengan pattern seperti ini, apakah BBNI masih bisa turun ke support kuat di 38 di bulan-bulan berikutnya? Masih ada kemungkinan, masih bisa ya. Jika The Fed nggak jadi turunin suku bunga di akhir tahun nanti, kalau The Fed-nya PHP masih bisa turun ke situ. Tapi menurut saya sih nggak usah terlalu khawatir ya, nggak usah terlalu khawatir. Kenapa? Kalau kamu punya di level ini untuk jangka panjang pun sebenarnya masih oke, dan kemungkinannya untuk turun sampai ke 38 itu kecil. Thank you. Kemungkinannya untuk turun sampai ke 38 tuh kecil, itu BBNI. Nah, sekarang kita akan move ke BBRI. BBRI gimana ya? Jadi kalau yang buat trading tadi BMRI itu kelihatan supportnya yang paling firm ya, yang paling gampang di tradingin. Karena aku balik lagi ke BMRI sebentar ya. BMRI daily kena supportnya di 5650 sampai 5725, itu bisa di buy on weakness trading jangka pendek, terus bisa sell on strength di level sekitaran 6250 sampai 6275 tuh gampang banget ditektokin di situ untuk BMRI-nya. Nah, jadi daripada trading di BBNI mendingan di BMRI. Terus kalau BBCA bisa di trading nggak sih? Buat pemula daripada trading yang enggak trading kayak AMMN itu udah bukan buat trading untuk pemula. Kayak tadi misalkan ada yang scalping, intraday itu bukan buat pemula ya, bahaya banget sebenarnya menurut aku sih. Ya memang atraktif sih bisa buat scalping, tapi kalau buat pemula
lebih penting tuh sebenarnya sustainability untuk jangka panjang ya, bukan cuan jangka pendeknya aja. Nah, BCA sebenarnya kalau mau ditunggu di support kuatnya 9.000 itu bisa banget juga buat trading. Kenapa? Karena dia ketahan beberapa kali di level 9.050 terus mantul. Tapi problemnya belum tentu dia dikasih ke 9050. Misalkan mau kekeh nunggu di 9050 ya boleh sih, cuman jangan kecewa kalau sampai dia belum tentu kena di sini. Jadi BMRI masih lebih gampang di tradingin dibandingkan dengan BBNI dan BBCA. Sekarang kita buka BBRI. BBRI kita buka di sini. Kita lihat BBRI, ini seperti halnya BBNI ya. Ini chartnya udah nggak, guyurannya udah nggak sekencang bulan-bulan kemarin. Support kuat 3.800, kemungkinan kena 3.800 cuman sekitaran 20-30% aja. Masih belum berubah view saya, dan sabar-sabar aja. Ini kira-kira gimana ya, bakalan kena 4.100 lagi nggak sih? Kemarin ada yang nanya ke saya. Kalau BRI kena 4.100 lagi lumayan nih, ini dapat angka low lagi, termurah lagi. Ada kemungkinan, tapi kemungkinannya kita ngomong probability aja 50%. Berarti 50% lagi bisa jadi dia nggak kena di 4.100 dong. Iya, jadi maka dari itu kalau mau investing nggak perlu harus nunggu di best price. Nah, jadi ada kemungkinannya BBRI dia akan ngebentuk inverse head and shoulders kecil. Dimana kalau inverse head and shoulders berarti dia belum tentu kena 4.100. Kalau kena 4.100 dia akan bentuk double bottom. Nah, jadi cara investasinya ya nyicil aja. Kalau untuk trading boleh nggak sih BRI? Kalau trading BRI tunggu di berapa? Di 4.100 sampai 4.200 untuk BRI-nya, untuk tradingnya. Dan profit takingnya sekitar 4.500-nya. Paham nggak? Chart pattern mengandalkan imajinasi, sebenarnya lebih ke latihan ya. Latihan aja sih. Paham nggak? Bali panas mis, nggak, udah di Surabaya. Surabaya macet deh, macet. Paham nggak? BRI paham nggak? Ada pertanyaan buat 4 saham ini dulu sebelum aku move ke saham yang lainnya. Halo Faisal 9378. Halo Dwimra Dipta. Paham? Cakep. BNGA gimana? Udah lama aku nggak bahas BNGA. Kemarin banyak banget yang bilang BNGA bagus nggak sih buat investing? Bagus nggak? Kalau bicara investasi harus melihat valuasi juga ya. Valuasi BNGA aku lupa ingat, karena yang aku ingat 4 big banks itu. Cuman kalau secara teknikal bisa diperhatikan di sini BNGA juga sebenarnya lagi turunnya lumayan signifikan ya. Lagi di area supportnya MA20. Monthly, agak-agak sakti juga nih BNGA. Kenapa? Karena si BBRI dan kawan-kawan itu secara monthly chart itu udah breakdown dari MA20 dan sekarang lagi nguji di MA50-nya dia. Nah, sedangkan di BNGA ini dia tuh tertahan di rata-rata 20 bulan terakhir. Harga rata-rata 20 bulan nggak tembus di bawah itu. Wajar sih, kenapa? Karena BNGA naiknya udah kencang banget juga. Nah, BNGA kalau mau di trading itu boleh ditunggu di level sekitaran 1635. Cuman sekali lagi guyuran untuk tren turunnya BNGA ini belum berakhir ya. Jadi 1635 itu support minor. Kalau breakdown dari 1620 cut loss gitu. Kalau buat tradingnya, buat investing aku masih lebih prefer BBRI dengan valuasi yang lebih murah saat ini, meskipun nggak salah juga sih BNGA itu sebenarnya cakep juga fundamentalnya. Cuman just the matter of valuation masih lebih murahan BBRI gitu. Nah, sekarang NISP ini juga menarik loh. Dia tuh udah ada pattern reversal sebenarnya buat NISP. Sebentar, baterai laptopnya habis, jadi aku mesti ngecas. Jeng. Oke. Ya, ini NISP. Dia udah mulai ada tanda reversal gitu, patternnya mirip kayak BBRI. Udah nggak usah kebanyakan milih saham, 1 atau 2 saham aja cukup. Jadi BBRI tadi untuk investingnya. Kalau untuk swing trading buat teman-teman yang masih pemula, BMRI itu cukup menarik. Meskipun kalau saham big banks pergerakannya nggak akan sampai liar-liar banget, jadi mungkin returnnya nggak akan setinggi saham second liner atau saham gorengan. Nah, aku mau besok hari apa sih, Jumat ya. Besok di M-Trade ada beberapa watchlist baru setelah kita selama 1-2 pekan ini watchlistnya tuh mirip-mirip terus. Besok ada watchlist baru, tapi biarlah dibahas di M-Trade aja ya. Yang di live
aku akan bahas pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke ya. Kenapa? Karena yang di M-Trade resikonya lebih tinggi. Jadi profil resikonya memang lebih cocok untuk teman-teman M-Traders yang mereka sudah teredukasi melalui M-Trade Academy. Komennya non aktif nih, nggak kelihatan. Besok Kamis ya. Maksudku besok Kamis. Oke. Aku mau bahas beberapa hal terkait dengan update persediaan minyak Amerika. Ini akan ada penambahan stok minyak Amerika sebesar 914.000 barrel dan harga minyak potensi ada koreksi. Jadi buat kalian yang punya Elsa dan punya Medco mungkin agak-agak rawan koreksi dikit, rawan profit taking, tapi sebenarnya koreksinya tuh koreksi normal atau koreksi jangka pendek aja. Ini UK oil, Brent oilnya ada potensi koreksi atau turun dikit lagi, mungkin Jumat nanti ada turun dikit lagi sampai 83,56. Terus WTI crude oil juga sideways, potensi ada normal correction. Nah jadi Elsa, ini ada potensi normal correction juga, koreksi wajar kemungkinan sampai 430-an. Kita akan watch di koreksinya untuk Elsa. Terus kemudian Medco juga sama, Medco ada potensi normal correction juga. Nah, jadi jangan masuk sekarang untuk saham Elsa dan juga Medco karena oil lagi ada normal correction. Normal correction artinya turun sebentar terus kemudian naik lagi. Faisal 9378 bilang emas jatuh miss. Oh iya, aku mau bikin giveaway nanti weekend aja ya, aku bikin giveaway-nya ya. Karena kalau sehari-hari ini kita masih ngebahas tentang market mulu nih. Perbedaan sebentar. XAU USD nih, ada yang bilang emas jatuh nih, yang di tok-tok bilang nih emas jatuh. Belum sih sebenarnya, ini masih sideways aja. Nah, tapi bagus nih kalian udah aware dengan emas yang mau koreksi. Perhatikan di sini. Ini tuh goldnya mencapai resisten 2400 atau 2437 di atas ini. Nah, ini udah ngebentuk pattern apa coba? Head and shoulders. Ya, goldnya membentuk pattern head and shoulders dengan supportnya di 2827. Di 2827. Oke. Terus aku mau kasih projection. Jadi ini bukan target, tapi ini projection atau perkiraan. Nanti kalau breakdown dari 2827 bisa turun sampai ke berapa? Di 2146. Itu support dari pattern head and shoulders-nya dia gitu. Jadi ini simple aja. Apakah akan pasti tercapai atau terjadi? Belum tentu ya. Supportnya di level 2287 ini sangat kuat sekali. Ya, jadi kalau misalkan dia jebol, wah itu jadi downtrend. Maka dari itu sekarang wait and see dulu aja kalau kalian mau beli emas atau mau trading emas. Di sini trennya tuh sideways banget. Tren sideways tuh susah ditebak. Biasanya kalau lagi tren sideways ada satu strategi trading di mana strategi tradingnya kalau di futures dan di forex ya, itu nadahin yang di bawah, ngelong yang di bawah, terus dia jual bertahap di resisten atas. Nah sebaliknya di resisten atas dia juga nge-short terus profit taking di bawah gitu. Nah itu jadi hedging tuh artinya atas bawah punya posisi long, punya posisi short punya gitu loh. Nah jadi kalau strategi trading di forex di futures bisa kayak gitu, tapi kalau di saham nggak bisa. Mungkin kalian bilang sebentar lagi kan ada short sale ya, apakah kita bisa menerapkan hal yang sama di saham dengan cara hedging kayak gitu, ditadahin bawah dan atas? Sebaiknya jangan kalau di saham ya. Kalau di saham sih aku masih lebih prefer untuk ngelong aja. Oke. Thank you Al Wahyudi yang baru ngefollow aku. Jadi intinya emas potensi turun, terus kemudian kita watch untuk saham-saham yang terkait dengan emas gimana. Ada Antam dan juga ada MDKA. Nah, MDKA-nya di sini ini udah turun lumayan signifikan nih. Ini udah turun lumayan signifikan. Tapi kalau diperhatiin MDKA ini dia nggak ngikutin chart harga emas. Normally nggak ngikutin ya. Jadi dia bergerak sideways kayak gitu sendiri.
Jadi sideways nggak ngikutin. Jadi wait and see dulu aja untuk MDKA-nya. Nah untuk Antam ini kalau aku perhatikan juga sama, dia kayaknya lebih terpengaruh oleh chart nickel dibandingkan dengan chart emas itu sendiri. Karena emasnya masih sideways, Antamnya udah breakdown kemana-mana. Nah kalau kita perhatikan harga nikelnya bagaimana? Harga nickel futures. Kita pakai LME dari London Metal Exchange. Ya, ini harga nikelnya tuh udah breakdown dari akhir Mei kemarin atau awal Juni kemarin. Sekarang dia lagi mau slow down, jatuhnya tuh lagi agak-agak melambat. Jadi kita belum beli tapi kita wait and see dulu. Oke? Oke, aku mau buka lagi komennya. Sampai di sini pahamkah? Soal apa tadi ya? Emas, kaitannya dengan saham emas dan juga nikel. Paham ya? Jadi kira-kira gimana kalau trading sideways? Tadi ada diajarin strategi trading baru sebenarnya. Trading sideways, ditadahin bawah, tadain atas. Yang masih pemula, masih nggak ngerti, nggak apa-apa karena emang ini udah masuk advance. Jadi yang trading forex, trading futures itu udah very high risk banget. Nadain trading bawah tuh buy atau ngelong di bawah, profit takingnya di area sideways atas. Jual beberapa step gitu, dijual beberapa kali, step closingnya beberapa kali. Nah sebaliknya yang di atas buka posisi nge-short di atas, terus take profit di bawah beberapa posisi gitu. Jangan dicoba untuk teman-teman yang masih pemula, hedging benar. Oke, mari kita bahas saham. Mau update dulu. Kita lagi wait and see data final GDP Amerika first quarter 2024 ya. Ini perkiraan lebih rendah dari ekspektasi atau dari perkiraan, dan dimana ini bagus kalau misalkan lebih rendah dari ekspektasi, karena kan yang diharap malah Amerika tuh ekonominya agak slow down supaya The Fed bisa nurunin suku bunga. Oke, terus itu update dikit. Nah sekarang aku mau update harga jagung nih. Siapa yang ada trading saham poultry di sini? Yang trading saham poultry siapa di sini? Ada yang punya saham poultry? Ada yang punya saham poultry di sini? Oke, aku langsung aja ya. Harga jagung itu diperkirakan turun pada kuartal 2 2024. Ya, dan penurunan harga jagung ini disebabkan oleh musim La Nina dengan estimasi penurunan mencapai turun 23% secara QOQ di kuartal 2 2024 gitu loh. Nah, jagung sendiri ini nyumbang sekitaran 50% bahan baku pakan ayam. Jadi kalau harganya turun, potensi memangkas HPP emiten poultry atau harga ini ya, harga pokoknya dia. Nah, sentimen ini jadi satu sentimen yang positif buat Cepin dan juga Japfa sebenarnya. Khususnya Cepin sih sebenarnya. Dengan adanya sentimen itu tuh berpotensi mendukung pertumbuhan laba bersihnya Cepin menjadi 1,4 triliun atau naik 103% secara kuartalan. Adanya Japfa yang nyangkut. Nyangkut. Oke, kita review Japfa. Java kita ada trading, ada cuan sekitaran ya mencapai 5% lah. Nah tadi aku ngajarin anakku trading cuman saham Java ini doang. Kebetulan pas momennya waktu itu pas kita lagi di OC dia breakout. Aku pelan-pelan ajarin beli pas lagi liburan sih ya gitu ya. Dengan mama sedikit mengoceh gitu ya kalau nggak diperhatiin. Terus kemudian kemarin atau tadi pagi ya? Tadi pagi deh. Tadi saya kasih lihat nih cuan nih sekitar 5%, mau profit taking nggak? Separuh ya, yang separuh buat jangka menengah ya. Jadi benar-benar ngikutin strateginya M-Trade. Separuh jual ya, separuh. Cuan berapa separuh? Ya modalnya masih kecil ya, dia cuan 500.000, udah seneng dibagi 2 anak. Jadi satu anak dapat nopek goceng 250.000 tuh. Nah terus sisanya gimana? Yang separuh posisi lagi di hold jangka menengahnya. Jadi di hold jangka menengah, terlepas nanti benar jangka menengahnya bisa perform atau enggak, yang penting sudah profit taking dulu, udah ngerasain cuan pertama dulu. Nah
Terus di sini kalau aku perhatikan Japfa ini dia berpotensi untuk membentuk satu handle, dan kalau memang dia ngebentuk handle, dia koreksi terus dia naik lagi, maka dia akan membentuk pattern apa? Jawab di chat room ya. Tadinya flagnya turun terus naik, terus sekarang dia berpotensi sideways membentuk handle. Dia berpotensi membentuk pattern apa? Ada yang lucu di TikTok. Pattern apa? Wih. Pattern cup with handle. Oke ya, cup and handle. Disclaimer ya. Terus sekarang kita mau bahas cepin. Terus habisnya aku mau bahas GoTo karena di TikTok di sini rame ditanyain GoTo. Oke, ayo dijawab. Nanti dapat hadiah dari FND. Dapat durian. Oke, cepin gimana kabarnya cepin? Ternyata beda loh, jadi nggak setiap sektor itu bergerak bersamaan atau barengan. Nah kalau Japfa itu patternnya ada pattern flag kemarin dan ada potensi membentuk cup with handle, belum confirm pattern cup with handle-nya, baru potensi. Ini si cepin, dia masih sideways aja nih, nggak kemana-mana. Cuman kemarin memang tanggal 1/24 volume transaksinya tuh udah tinggi gitu loh. Jadi ya wait and see dulu aja lah ya buat cepin. Ternyata beda nih gitu. Meskipun yang dapat sentimen positif harga jagung sih cepin, ternyata malah chartnya bagus aja Pak. Nah main gimana dong Malindo Feedmill? Jarang nih dibahas Malindo Feedmill. Kabar bagusnya Malindo Feedmill ini patternnya mirip kayak Japfa ya. Jadi dia ada pattern flag gitu, buat main. Nah, terus kemudian di sini dia naik dan berpotensi ketahan resisten juga. Jadi ada potensi dia akan bisa membentuk pattern cup with handle juga nih buat main. Cuman kalau ngelihat chartnya kayak gini banyak ekor-ekor di sini, aku sih lebih suka Japfa gitu. Oke, jadi buat kalian yang punya saham poultry, udah happy, aku udah bahas poultry-nya. Jadi masih bisa cuan kan ya, masih ada peluang meskipun market sepi. Kita nggak harus ngikutin IHSG karena IHSG itu relate dengan saham-saham gede doang, kayak saham Big Banks, terus saham Big Bang sama saham-saham gede, market cap gede kayak brand gitu ya. Oke. BRI ini ada sentimen positif sebenarnya, dia tuh gandeng Samsung untuk ngerilis kartu kredit yang didukung oleh Visa, jadi kerjasama sama Samsung. Dan dengan produk terbarunya dia, ini diharapkan bisa ngedorong transaksi tumbuh double digit dengan pengguna tembus 100.000 gitu. Jadi adapun transaksi kartu kredit BRI hingga pertengahan tahun tuh tumbuh 30%, jauh di atas industri yang hanya 12-15% aja. Jumlah SID di bursa ada 13 juta, masih bertumbuh, tapi kenapa transaksi sepi ya? Apakah MIMI masih pada wait and see? Ya kan yang masuk retail remah-remah rengginang. Kalau masuknya belinya satu lotan doang cuman buat ikut RUPS dapetin goodie bag, gimana caranya ngegerakin ini saham? Oke, ada pertanyaan yang lucu di TikTok. Di TikTok nanya, gimana caranya GoTo naik atau apa yang sejenisnya lah. Terus ada satu pumpkin nih jawab, lu berharap GoTo naik ya lu cari aja bandar yang punya duit plus minus 70 triliun buat ngabisin barang di market. Ini jawabannya lucu tapi masuk akal, karena market capnya gede banget gitu loh. Jadi kalau ada sentimen Pak Patrick Waluyo buyback saham, ya itu sentimen positif sih, tapi size-nya berapa gitu. Jadi dilihat berapa miliar. Misalkan kalau size-nya puluhan miliar doang tuh nggak bisa buat ngangkat GoTo sampai naik tinggi gitu loh. Butuh duit institusi, duit asing. Nah belakangan kemarin kan ada berita juga Insti ada yang masuk juga, cuman masih kurang powernya, butuh tornya tahu ya. Saham apa bisa diwariskan ke anak cucu? Bisa dong, asal bukan saham gocap aja. Kertas minta dibahas.
ASII buka sebentar. Oke. GoTo, mau bahas GoTo. Nah, kemana-mana sih. Oke. GoTo-nya di Gojek udah beberapa hari. Kalau dia kelamaan di Gojek terus bisa masuk FCA, saran aku kurangin posisi. Kalau bisa naik ya kurangin posisi lah. Ini ada yang barusan nanya nih, nanya sampai ngejapri di WA. Jalur ordal. Ini dia bilang gini, ini aku dapat info BRI laporan keuangannya bagus nih, profitnya naik, ngaruh nggak ya? Udah nggak usah ngeliatin yang sampai sedetail itu, institusi masih suka sama BRI kok. Yang dilihat bukan cuma profitnya aja, tapi cost of fund, NPL tingkat kredit macet, dan banyak rasio lain. Sebenarnya kemarin agak-agak slow down dikit kan, dari cost of fundnya 3 perbankan besar, BNI, BRI, MRI itu sebenarnya agak-agak kurang oke dibandingin dengan BCA. Cuman ya Insti masih suka aja. Jadi kemarin Insti memang profit taking dulu, oke ya. Bu Ellen jarang bahas tembakau, mau dibahas boleh. Mari kita lihat. Miss, kalau keputusan The Fed sesuai dengan harapan kita atau harapan investor, apakah saham Big Banks bisa balik ATH lagi seperti Maret? Bisa. Jawabannya gampang toh? Bisa. Pertanyaan berikutnya adalah kapan? Kapan? Masuk FCA kalau gak ada likuiditas kan, GoTo masih ada likuiditas ya, entar. Kalau likuiditasnya habis, sekarang sih masih ada likuiditas. Ntar aja lihat. Oke, mari kita lihat gudang garam. Gudang garam support di area 17.875. Wait and see dulu ya. Ini masih lambat dibandingin dengan Unilever. Kayaknya masih bagusan Unilever deh. Patternnya masih bagus Unilever. Unilever lagi masih sideways aja. Cuman perlu diwaspadai, Unilever ada bagi dividen. Ada come date tanggal berapa ya, di awal Juli nanti. Jadi itu bisa turun mungkin sekitaran 2-3%-an ya. GGRM wait and see dulu aja. Kalau nggak tertarik bahasnya cepat-cepat nih. HMSP-nya juga udah lagi murah banget sekarang. Lagi bentuk pattern V nggak sih? Tapi V-nya hari ini merah. Jadi V-nya merah kayak gini. Jadi wait and see dulu aja ya V-nya ya. Jadi jangan buru-buru buat HMSP dan GGRM. Terus harga minyak goreng mau naik kah? Ada emiten sawit yang bisa kita watch kah? Bentar ya. Oke, LSIP kita watch ya. Lia Zain 7, terima kasih ya Miss, rajin banget bikin LG Live. Thank you juga kalian udah rajin nonton live aku, baik yang di TokTok maupun yang di Igoy. Oke. LSIP masuk watchlist. Dia udah mulai bentuk V. Ya, pelan-pelan ya. Sebenarnya ya, meskipun market sepi, udah mulai banyak saham yang mulai bentuk V ya, V-shape recovery. Jadi kalau udah mulai bentuk V gini, kita tinggal tunggu breakout-nya aja. Breakout, kalau kita lihat LSIP ini resistennya di 805. Jadi breakout-nya di 805 gitu, sekitaran 805. Oke, terus pattern-nya kira-kira bakal gini. Sideways dikit dulu, baru kemudian bisa naik lagi. Antara ke 780 atau 755. Kalau ke 755 berarti dia ngebentuk double bottom. Kalau turunnya ke 780 dia ngebentuk V pattern. Oke, thank you yang udah nanya sektor CPO. LSIP bisa di watch. Terus AALI, Astra Agro Lestari. Kalau AALI-nya oke, nanti ASI-nya juga akan kedampak positif. Oke. Tapi AALI chartnya masih nggak cakep nih, masih cakepan si LSIP nih. Jadi ntar dulu ya, wait and see dulu ya. Oke, kita lihat BWPT.
Eagle High Plantation enggak? Kok GoTo? Gosco? Wait and see juga. Jadi cuman LSIP aja yang cukup menarik. Energi gimana kabarnya energi? Energi Mega Persada. Short term lagi uptrend, rawan profit taking sekitaran level 195 sampai 200, jangan dikejar. Jangan dikejar. Track record Pak Waluyo Miss bagus kan Miss. Pak Waluyo ki siapa ya? Patrick Waluyo kah? Aduh. Track recordnya yang dilihat track record dari mana ya? Ya bagus-bagus aja sih, tapi maksudnya kalau kamu berharap Pak Patrick bisa ngerek saham GoTo kayaknya agak berat ya. Butuh duit berapa triliun itu? Update saham Prayogo Pangestu. Brand rawan profit taking banget loh. Ini naiknya udah dengan volume transaksi, volumenya udah kecil banget. Udah nggak rasional chart kayak gini nih. Jangan dikejar ya. Ini waktunya buat kamu ngurangin muatan. Kalau dia naik lagi waktunya buat ngurangin muatan, oke? Terus thank you udah nanya brand ya, udah ngingetin. BRPT. Enggak dulu. SMGR masih oke-oke aja, masih bagus, dan ini M-Trade udah review buy beberapa hari yang lalu di 21 Juni. Masih cakep sih. SMGR struggling, dia lagi struggling dalam perjalanannya recover menuju uptrend. Dari downtrend sekarang lagi sideways, perlahan berjuang untuk nge-breakout 41. Yang trading jangka pendek kalau mau aman, nunggu support 3450 sampai 3550, profit taking sekitaran 4000 sampai 4100, oke? Kira-kira itu sih. Terus INTP di M-Trade juga kita masih ada review, masih cakep. Terus PTBA-nya PTBA masuk watchlist tapi bukan watchlist yang strong watchlist banget. Dia udah mulai slow down, itu jatuhnya udah mulai slow down. Dan perhatikan di sini, ini ada satu pattern yang jarang banget terjadi pattern ini. Ini adalah pattern apa? Falling wedges. Pattern falling wedges itu pattern apa ya? Tanda apa? Falling wedges tanda apa? Yang nonton Trading Academy pasti tahu. Tanda apa dong? Bullish reversal, disclaimer on. Wait, karena masih wait and see dulu, masih nunggu breakout ya. Oke. Yang mau beggar apa Ci? Yang mau beggar resikonya lumayan tinggi. Kita bahasnya di M-Trade, ada. Tapi termasuk saham gorengan juga sih. Kita lihat berdasarkan teknikal dan likuiditas. Terus ada beberapa watchlist baru di M-Trade besok ya. Kita bahas di M-Trade kenapa? Karena agak-agak high risk, high return, high risk. Jadi kalau yang di live tadi aku udah bahas loh beberapa watchlist. Coba dong tulis di sini. Tulis di sini watchlistnya apa aja, sambil aku bahas paper atau kertas, Tekim dan INKP. Oke, Tekim dan INKP gimana? Yuk kita lihat ya. Tekim INKP kemarin breakout dari downtrend jangka pendeknya, dan dia sekarang trennya masih sideways. Jangka pendeknya bisa berpotensi menuju level 9000. Yang punya waspada profit taking di level 9000. Yang belum punya wait and see kalau mau beli sekitaran level 8350.
8350 sampai 8450-an ya. Jadi sekitar 8350 sampai 8500 deh. Oke, ini tekim. Jadi wait and see di area ini kalau belum punya. Kalau udah punya, rawan profit taking sekitaran level 9000. Itu aja sih. Terus INKP gimana kabarnya? Thank you. Bersihin dulu chartnya. Oke, mari kita lihat INKP. Breakout dari downtrend jangka pendeknya di 89. Ada potensi dia bakalan nguji sebentar ya, aku cariin resistennya yang lebih rasional. 9475. Oke, ini cuman jangka pendek doang ya. Jangka pendek doang ya ini ya, INKP-nya ya. Jadi buat yang tekim tadi area profit takingnya kalian udah tahu ya, rawan profit takingnya di mana jangka pendeknya, sekitaran 9000. Oke, Java udah dibahas, SMGR udah dibahas. Coba ditulis di sini yang tadi selama live aku bilang lumayan oke, lumayan cakep, apa coba? Tulis. Halo yang di TokTok. Oke, aku mau kasih tahu yang di TikTok ini ya, ada akun palsu yang mengatasnamakan aku. Akunnya Ellen_May_official, mirip banget pakai foto aku juga. Terus ada satu lagi akun yang depannya _May_official, jadi be very careful kalau kamu mau DM pakai fotonya tuh sama kayak foto yang aku pakai ini gitu. Kamu kalau mau DM-nya mendingan ke Igoy aja. Igoy aku ada tombol bawahnya. Aduh, ini bahasanya jadi bahasa kode-kode semua. INKP tekim kamdate. Oke. Coba watchlistnya apa tadi? Tulis. Weh, Daniel Jaya, cakep nih BL malam ini, BMRI. Tunggu confirm BO. Cakep. Oke. Thank you. Watchlistnya beda ya sama punya M-Trade besok. Mau direview. PTBA tadi di watch. Java kan udah tinggal ngehold aja ya, udah tinggal profit taking aja. Terus tadi ada LSIP, kita tunggu retracementnya. Aja. Tajam artinya lebih ada clarity ya, dan juga lebih high return. Ada resikonya juga, kita ajarin untuk pembatasan resikonya, bisa belajar di M-Trade ya. Dan kalau yang masih pemula langsung aja mau belajar investasi, masih bingung gimana caranya, langsung ke Mvestart Sabtu nanti 29 Juni jam 3 sore. mvest.id/start. mvest.id/start. Thank you ya yang di TikTok, yang di Igoy. See you tomorrow di morning briefing M-Trade, dan hari Sabtu di Mvestart. Thank you giftnya. Wah, AMMN baru Ci-Info kemarin, hati-hati malah pagi terbang 10%. Tadi udah tak bahas ya, mungkin mau diulang. Intinya tuh gini loh, gimana kamu ngelihat pattern, gak usah ngomong AMMN, brand aja. Brand ini sejak aku warn untuk hati-hati, jangankan AMMN, brand sejak di warn hati-hati, sejak FCA di level bottom kemarin, ini udah naik 78%. Mau jadi tempat cuci piring, ya nggak apa-apa, hajar aja beli di atas yang banyak, ya. Jangan gampang kepancing, jadi retail yang pinter, oke?
Kalau mau trading, scalpingan jangka pendek, ya silahkan. Yang penting siap aja dengan resikonya. Kalau sampai nanti tiba-tiba dibanting turun, kamu nggak stres gitu loh. Nangkep ya? Oke ya. Bye. Thank you. Aprilia Tellurium AMMN meroket untuk dibanting. Belum tentu juga sih dia bisa meroket lagi kalau proyeknya belum kelar, distribusinya masih banyak ya. Bisa jadi kayak brand kayak gitu. Cuman kan kita nggak mau jadi tempat cuci piring toh. Kalau memang tergoda mau trading jangka pendek, scalpingan, yang penting nominalnya. Kata kuncinya nominalnya. Jangan banyak-banyak aja. Oke ya. Thank you ya. Good night. Dadah.